أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن هذين يا الله يا ربي يا كريم qalu in hadaini tawi in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Surat Toha ayat 63. Qalu ini isi daripada najwa atau berbisik-bisiknya para saharah. Qalu padha ngucap sapa saharah li'anfusihim maring pira-pira awak dhewe saharah. Li'anfusihim maring pira-pira awak dhewe saharah ngucape ya Allah ya Rabbi ya Karim in hadaini ing pengucap in hadaini ora ana utawi ikilah Musa lan Harun. Ora ana utawi ikilah Musa lan Harun. Li Abi Amrin iku kedue Imam Abi Amr wa ghairihi lan saliyane Abi Amr hadani utawi qiraah lafaz hadani utawi qiraah lafaz hadani. Terus ada yang baca in hadaini, ada yang baca in hadani. Wa utawi hadani iku muwafiqun kang metuki kang nyocoki lilughatiman maring lughati wong yakti kang nakaake sapa man fil musanna dalam isim tasniyah nakaake bil alif kawan alif fi ahwalihi dalam pira-pira tingkai musanna asalasi kang telu ya. Dalam semua tiga i'rab semuanya menggunakan alif. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ikhla sahiran yakini tukang sihir loro. Ikhla sahiran yakini wong tukang sihir loro. Yuridani kang ngarepake sapa sahirani ayyukhrijakum ing yen to ngusir sapa karone sahirani ing yen to ngusir to ngetokake sapa sahirani ing sira kabeh min ardikum saking bumi saking tanah sira kabeh bisihirima kelawan sihire sahirani sihirima kelawan sihire sahirani sihirima kelawan sihire sahirani wa zabalan yento ya Allah ya Rabbi ya Karim wa zabalan budalan ya wa yadhaba wa yadhabalan yento nyirnaake sapa sahirani yento nyirnaake utawa budalan sami mawon iki wa yadhabalan yento nyirnaake sapa sahirani utawa nggawa sapa karone sahirani pitori kotikum kelawan dalan garis miring pira-pira wong kang mulya sira kabeh kelawan dalan garis miring wong kang mulya pira-pira wong kang mulya sira kabeh al musla kang luhur apa tariqah muannasu amsala utai musla iku muannas lafaz amsala bimakna asyrafa kelana maknane asyraf maknane luweh mulya luweh luhur ai bi asyrafikum tegese kelawan biro-biro wong mulya sira kabeh lan biro-biro wong mulya sira kabeh bimailihim kelawan oleh condong asyraf lawan oleh condong asyraf ilaihi maring Musa lan Harun
ilaihi maring Musa lan Harun fa ajmi'u kaidakum summa tu saffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Surat Thaha ayat 64. Fa ajmi'u satu qiraah niku namel fa ajmi'u, dalam satu qiraah lagi niku menggunakan fa fajma'u. Dan nggih. Qiraah yang pertama menggunakan fajma'u. Tulis fajma'u. Fajma'u mongko padha ngumpulno sapa sira kabeh. Kalau menggunakan yang sulasi ini dadose fajma'u mongko padha ngumpulno sapa sira kabeh. Kalau menggunakan qiraah yang satunya itu fa'ajmi'u. Kalau di Al-Qur'an awake qiraahnya menggunakan yang ini. Fa'ajmi'u mongko padha ngokohno. Mongko padha ngokohno sapa sira kabeh, nguwatno ta ngokohno sapa sira kabeh kaidakum ing sandupaya sira kabeh. Kaidakum ing sandupaya sira kabeh minasihri saking sihir. Bi hamzati waslin klan nganggo hamzah wasal wa fathil mim lan kanggo fathai mim min jamaah saking madhi jamaah. Madhi min jamaah sang lafaz jamaah. Atas fajma'u ngoten nggih. Fajma'u pakai hamzah wasal dan mimnya dibaca fathah. Tadase fajma'u ngumpulno sapa sira kabeh. Ai ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah ya Rabbi ya Karim. Ai lamma tegese ngumpulno sapa sahas. Ai lamma tegese ngumpulno sapa sahas. Terus kira yang kedua bi hamzi qatin lan klan nganggo hamzah qata. Lan klan nganggo hamzah qata maka sepil mimilan klan nganggo kasrai mim fa ajmi'u ngaten min ajma'a sang lafaz ajma'a maknane kama tegese ngokohno sapa sahas, ngokohake sapa sahas. Sumaktu nuli nekakno sapa sira kabeh, nuli nekakno nuli teka sapa sira kabeh sofan hale padha baris. Sofan hale padha baris. Halun ta sofan iku dadi hal ai mustafina tegese hale wong kang padha baris. Wa qad aflahal yauma man ista'la. Wa qad aflahalan teman-teman wis bejo ai faza tegese bejo al yauma dalam ikilah dina sapa man wong ista'la kang ya Allah ista'la makna asal ista'la kang kumoluhur. Ista'la kang kumoluhur terus miring kang menang sapa man. Kang menang sapa man ay ghalaba tegese kang menang sapa man. Allah ya Rabbi ya Karim. Pun mriki ngoten ya jadi aja hak ketepaan didi. Bon, ini masih melanjutkan daripada bisik-bisikannya antara para saharah, para orang-orang tukang sihirnya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu tatkala melihat yang namanya kehebatan-kehebatan yang dibawakan oleh Nabi Musa, tentu Fir'aun pun tidak mau menerima kebenaran daripada Nabi Musa. Sehingga caranya menurut Fir'aun ketika melihat sebuah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Fir'aun tidak mau menerima, dan Nabi Musa memiliki banyak sekali mukjizat, kehebatan-kehebatan yang sifatnya itu di luar kebiasaannya orang normal, maka Fir'aun tahu cara menghadapinya itu tidak lain tidak bukan dengan mengundang, dengan caranya mengundang terhadap para saharah atau tukang-tukang sihirnya orang-orang hebat, tukang-tukang sihir yang hebat-hebat pada waktu zamannya Fir'aun. Lata asli tukang sihir ya rada mikir iki mang, Pak. Sampai-sampai niki, Mas. Niki isine omongane tukang sihir. Kemarin kan dingendikaken teng ngriku ya Allah ya Rabbi ya Karim fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Ya, para tukang sihirnya itu merahasiakan sebuah
ucapan-ucapan dengan cara berbisik-bisik. Isi bisik-bisiknya antara mereka napa? Qalu li anfusihim, qalu in hadaini atau in hadani lasahirani. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. In hadani lasahirani yuridu an yukhrijakum yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Mari kita ngendikaken ngoten ku ayat sahiron. Okay. Qalu in hadani. In aku mah oleh maknani inon piye ya? Ora ono. Nah, ternyata tang mriki innya ini merupakan bukan in yang nafi, tapi innya itu in yang mukhaffafatun minas taqilah wasmu ma dhamir sya'ni mahdhufun. Ya. Hadzani ismu isyaratin mubtada'un fi mahalli raf'in mabniun 'alal alif. Jadi cara dimaknani niku ngeten berarti sik dibalen maneh maknane. In hadani, in saktenane kelakuan. Tulis lagi maknanya. In saktenane kelakuan. In saktenane kelakuan iku hadani utawi ikilah. Ngoten nggih. Iku hadani utawi ikilah Musa lan Harun. Pun qalu in hadani lasahirun yuridan an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Surah Thaha ayat 63. Mari kita ngendikaken qalu in hadani lasahirun. Mari kita ngendikaken mereka berkata sesungguhnya dua orang ini adalah merupakan seorang pesihir, dua orang sihir, dua orang yang ahli sihir yang menghendaki untuk mengusir kalian, mengusir kalian semua dari tanah kalian semua. Bisihrima menggunakan sihir keduanya, wa yadhaba bi tariqatikumul muslah dan hendak melenyapkan adat kebiasaan yang utama. Jadi wa yadhaba bi tariqatikumul muslah itu nanti tafsirannya ada dua. Wa yadhaba bi tariqatikumul muslah dan melenyapkan terhadap jalannya artinya agama kalian semua yang mulia. Maka teng mriki dikatakan qalu aili anfusihim. Para tukang ahli sihir itu saling berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Itu berkata mereka in hadaini dalam satu qiraah menggunakan ya, dalam satu qiraah menggunakan alif. Ya seperti yang kita ketahui mulan nang iki dikatakan li abi amrin wa li ghairihi hadani. Menurut satu qiraah dalam yang diriwayatkan oleh Abi Amr dan yang lainnya itu menggunakan hadzani bukan hadzaini. Wa huwa muafiqun lil lughati man ya'ti fil musanna bil alifi fi ahwalihi as-salasi. Ya, ngriki dingendikaken maka ini sangat cocok terhadap lughatnya seseorang yang mendatangkan dalam isim tasniyah semua kondisinya itu dibaca menggunakan alif. Ini isim isyarah ya. Sekali lagi isim isyarah itu ya
memang bacanya ya seperti itu, menggunakan alif dalam semua kondisinya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno tengriki wal hasil anal qira'ah sab'iyah. Qira'ah sab'ahnya di sini ada 4. Al-ula li Abi Amr wa al-ula li Abi Amr wal dzakaraha al-mufassir. Yang pertama yaitu qiraahnya Abi Amr yang menggunakan alif, ya, in hadani. Wa baqiya salasun, masih tersisa 3 qiraah yang lainnya, yakni al-ula tasdidu nuni hadani ma'a takhfifi nuni inna. Bacaan yang kedua yaitu mentasdid nunnya lafaz hadani beserta dengan dibaca takhfifnya nunnya lafaz in. Berarti in hadani. Terus wasaniya wasalisah takhfifu nuni hadani ma'a tasdidi nuni in au takhfifiha. Fa'ala tasdidi nuni in yakunu hadani isman mabniyan alal alif wasakhirani khabaruhuma. Qiraah yang kedua yaitu dengan cara dibaca tasdid nunnya inna hadani lasahirani, langsung seperti itu. Wa ala takhfifiha yakunu hadani sahirani mubtada'an wa khabaran wa in mukhaffafatun. Kemudian yang kedua yang menggunakan takhfifnya nun, ya, nunnya hadani itu berarti cara bahasanya berarti tengriki ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qiraah yang terakhir yaitu dengan dibaca takhfif nunnya. Jadi bacanya in hadani, ada nih ya. Wes, jadi masalah qiraahnya in hadan ini dibahas panjang lebar sama Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sudah menjelaskan tentang hal ini. Ya sudah diringkaskan tadi ya. In hadan. Nang tafsirmu apa enak sing membaca pakai ya? Ra enak ya. Ya kamu nang tafsirmu tulisan in hadani apa in hadaini? In hadaini. Ya kok in hadaini masih belum ada itu qiraahnya. Ya bisa kita bahas lagi nanti. Itu masalah bahas beberapa qiraahnya. Sekarang ke tafsirnya. In hadani lasahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrima wa idza bi tariqatikumul muslah. Maka mereka ini pada hakikatnya para tukang sihir itu mendatangkan sebuah syubhat atau pengambiguan. Mendatangkan sebuah syubhat atau sebuah pengambiguan yang digunakan untuk menuduh tuduhan-tuduhan yang tidak semestinya dituduhkan kepada Nabi Musa. Mulana dawe Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pertama tengriki dikatakan ya Allah ya Rabbi ya Karim annahu subhanahu wa ta'ala lama dzakara ma asarruhu minan najwa haka anhum ma azharuhu wa majmu'uhu yadullu ala tanfir an Musa alaihi salam. Jadi ngeten, setelah Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang kemarin itu menjelaskan apa yang menjadi perbincangan di antara mereka secara bisik-bisik, maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala itu menceritakan sebuah ucapan-ucapan yang mereka tampakkan. Jadi in hadani lasahirani ini merupakan sebuah ucapan yang ditampakkan, bukan hanya sekedar bisik-bisik tapi benar-benar ditampakkan. Wa majmu'uhu ala tanfir an Musa alaihi salam wa mutaba'ati dinihi. Yang mana semua ucapan-ucapan tersebut inti dan kesimpulannya adalah satu, yaitu at-tanfir, membuat orang-orang itu tidak suka, membuat orang-orang itu benci terhadap Nabi Musa dan jangan sampai mengikuti terhadap Nabi Musa. Itu kesimpulan daripada in hadani lasahirani. Kenapa kok disimpulkan seperti itu? Kita bahas satu persatu sekarang.
Maka ucapan yang pertama, in hadani lasahiran. Ucapan in hadani lasahiran, sungguh kedua orang ini, Musa dan juga Harun, ini merupakan dua orang yang ahli sihir. Ya, ada orang kok hebat, pada hakikatnya membawa mukjizat. Tapi orang-orang itu masih pada waktu itu jarang yang mengetahui bahwa kalau ada orang yang hebat itu belum tentu tukang sihir. Bisa saja itu merupakan seorang nabi yang ahli mukjizat, yang memiliki mukjizat. Akan tetapi memang mereka sengaja menuduhkan, memberikan sebuah status, memberikan sebuah predikat kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun sebagai tukang sihir. Tujuannya agar orang-orang itu tidak mau mengikuti terhadap Nabi Musa. Sehingga mereka menuduhkan terhadap Nabi Musa bahwa keduanya ini merupakan tukang sihir. Tenggeriki wahada ta'nan minhum fi mu'jizati Musa alaihissalam. Maka ini merupakan sebuah, ya bahasa nih, menghina terhadap mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, dan sekaligus mubalaghatun fit tanfiri anhu. Ini merupakan sebuah ucapan yang sangat membuat orang-orang itu benci terhadap Nabi Musa. Karena apa? Karena dengan dikit ingin dikatakan lama anna kulla tab'in salimin yaktadi anna prota'anis sihri wa karahati ru'yati sahir min haitsu innal insana ya'lamu anna sihra la baqa'a lahu fa idza taqadu fi as-sihra qalu kaifa nattabi'u fa innahu la baqa'a lahu wa la lidinihi wa la limadhabihi. Maka ini pada hakikatnya cukup membuat orang-orang itu membenci terhadap tukang sihir. Tukang sihir kan penggaweane kan elek. Rata-rata tukang sihir itu penggaweane elek. Sing memisahkan orang yang seharusnya bersatu, mempersatukan orang-orang yang seharusnya tidak bersatu. Kemudian penggawean tukang sihir lah. Maka cukup ini sebagai mubalaghah, tindakan yang sifatnya sudah dianggap sangat over di dalam menuduh terhadap Nabi Musa sebagai tukang sihir. Tujuannya orang-orang agar tidak mengikuti. Dan kemudian dilanjutkan wasaniya yuridani ayyukhrijakum min ardikum lain. Iki tambah gare wong tambah mangkel maneh. Ya, di mana kedua orang ini, Musa dan juga Harun, ini ingin mengusir, ingin mengeluarkan kalian semua dari tanah kalian semua. Mangrung tukang sihir tok bahasanya itu ya. Bahwa kedua orang ini merupakan orang tukang sihir saja itu wis ati wis gak senang. Ditambahi sekaligus kedua orang ini ingin mengusir kalian semua dari tanah kelahiran kalian semua menggunakan sihirnya. Orang-orang ya tambah lek tukang sihir biasa mek sekedar penggaweane jadi tukang sihir biasa sih. Ya itu cukup dibenci. Tapi kalau tukang sihir plus sihirnya akan digunakan sebagai pengusir mereka dari tanah kelahiran mereka, maka ini membuat mereka akan semakin menjadi marah, akan semakin benci terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Itu ucapan yang kedua. Ucapan yang maka ucapan yang kedua ini merupakan nihayatut tanfir. Ini merupakan sebuah ucapan yang sangat membuat mereka sangat benci juga. Dan seolah-olah ini merupakan ucapannya tukang ahli sihir, yang mana mereka menerima syubhat ini, menerima bahasanya penuduhan yang keji ini. Ini seolah-olah mereka belajar daripada Fir'aun. Karena Fir'aun kan kemarin berkata bahwa ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Maka ucapan ini senada dengan ucapan yang diucapkan oleh Fir'aun. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yang terakhir ya, wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah. Iki murate kalau menurut di dalam tafsirnya awak dhewe, tafsir Jalalainnya, wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah muannasu amsal bi makna asyraf ay bi asyrafikum bimailihim ilaihima li ghalabatihima.
Dan keduanya Musa dan juga Harun itu ingin membawa terhadap orang-orang mulia kalian. Mana thariqah itu maknanya kan memang jalan yang mulia. Al-musla itu muannasnya lafaz amsal yang menggunakan makna asyraf, ai bi asyrafikum, yakni Musa dan juga Fir'aun itu ingin membawa terhadap orang-orang mulia kalian, ya, dengan sebab gara-gara orang-orang mulianya itu condong terhadap Nabi Musa, karena Nabi Musa dan juga Nabi Harun itu mengalami sebuah kemenangan. Artinya bagaimana? Ini seperti yang didawuhkan oleh Nabi Musa bahwa arsil ma'ana Bani Israil. Di orang-orang mulianya rakyatnya Fir'aun pada waktu itu adalah golongannya Bani Israil. Sehingga wadaba bi tariqatikumul musla itu maknanya adalah memang yang namanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu ingin membawa thariqah mereka, artinya orang-orang mulianya mereka, yaitu orang-orang Bani Israil. Ini seperti yang diucapkan oleh Nabi Musa bahwa arsil ma'ana Bani Israil. Wahai Fir'aun, lepaskan untukku, biarkan bersamaan denganku, lepaskan kepadaku orang-orang Bani Israil. Jadi untuk yang kedua ini tanda kutipnya setengah real bahasanya, bukan hanya sekedar tuduhan tapi memang setengah real untuk yang ketiga ini. Menurut satu pendapat seperti yang dijawabkan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, memang maknanya tariqatikumul musla itu memang orang-orang mulia. Tapi menurut satu versi lagi ini mengatakan bahwa makna tariqatikumul musla itu maknanya adalah agama. Maknanya adalah agama. Jadi cara maknanya dalan sira kabeh kang mulya, itu maksudnya agama kalian semua. Jadi kalau seperti ini, kalau dimurati thariqatikumul musla itu dimurati sebagai agama, maka kembali lagi ini agar mereka orang-orang sami'in hadirin itu membenci terhadap Fir'aun, membenci terhadap Nabi Musa. Jadi apa? Wa yadhabu bi tariqatikumul musla. Ini kedua orang ini, Musa dan juga Harun, ingin menghilangkan terhadap jalan yang artinya agama leluhur kalian, agama kalian semua, kebiasaan kalian semua. Kan ini membuat orang itu menjadi marah. Agamamu sing mbok cekeli saiki ku lho rek. Bahasane para tukang saharah ini, agama yang kalian pegang sekarang ini wa idhaba bitarikumul musla, ingin disirnakan, ingin dihilangkan oleh yang namanya Musa dan juga Harun. Jadi tariqat niku murate wonten dua kados niku wau. Pun akhirnya nopo untuk menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun, para saharah berkata dengan tegasnya di ayat yang selanjutnya ini, fa ajmi'u kaidakum summa tusaffu wa qad aflahal yauma man ista'la. Fa ajmi'u ini qiraahnya ada dua, yang Bukhari yang tafsir Jalalaini. Fa ajmi'u ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa'ajmi'u, dalam satu qiraah fajma'u kaidakum minas sihri, maka kumpulkanlah kalian semua terhadap segala bentuk tipu daya sihir kalian. Cara bahasane ngoten, fajma'u kaidakum minas sihri, maka hendaknya kalian semua mengumpulkan tipu daya sihir kalian semua. Ayo tukang sihir kamu semua, ayo kita satukan, dikumpul nih kabeh. Tujuannya untuk mengalahkan terhadap Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tengeriku menjelaskan qiraahnya bi hamzati waslin wa fathil mimi min jama'ah ay lamma, dengan menggunakan hamzah wasol dan menggunakan fathahnya mim, bacanya fajma'u, yang diambil dari madi jama'a yang maknanya adalah lamma, yaitu mengumpulkan. Dan juga menggunakan hamzah qata dalam riwayat yang kedua, menggunakan hawa bi hamzati qat'in wa kasril mim, menggunakan hamzah qata dan juga kasrahnya mim, diambil dari madi ajma'a,
ajma'a yujmi'u ijma'an wa mujma'an fahuwa mujmi'un, ya, wa dzaka mujma'un ajmi', ya, ajmi'. Karena nang iki berarti bacanya fa ajmi'u kaidakum ay ahkimu. Hendaknya kalian semua mengokohkan terhadap tipu daya kalian. Qul gumrati fa ajmi'u kaidakum. Malah seperti yang didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau ngriki ngendikaken bahasane summa innahu ta'ala lamma haka anhum mubalaghatan fit tangfir an Musa alaihi salam wa tarhib fi ibdali amri haka anhum annahum qalu fa ajmi'u kaidakum summa tusaffa. Nah, ngriki ngendikaken memang semuanya Allah Ta'ala menceritakan bahwa mereka itu berbisik-bisik dengan tujuan mengumpulkan segala bentuk tipu daya daripada sihirnya mereka. Summa tu soffa, kemudian datanglah kalian semua dalam keadaan berbaris. Ai mustafina, datanglah kalian semua dalam keadaan berbaris. Ayo kamu kabeh para tukang sihir sok lek teko ya wae tandingku bariso sing rapi. Summa tu soffa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, malana maknane summa tu soffa niki wal makna utu musallan minal musallayat au kana safu alaman lil musalli bi ainihi fa amaru bi ayatuhu. Atau tengeriki ayakun asafu masdaran wal makna summatu mustafina mujtami'ina likai yakuna andama li amrikum wa ashadda li haibatikum. Niki wa hadza qaulu amatil basir. Jadi tukang ahli sihir itu pertama ayo dikumpulkan strategi, bahasanya itu ya, strategi sihir. Ayo strategi kalian semua wahai tukang sihir, ayo dikumpulno, dikuatkan, dikokohkan. Yang nomor 2, summatu sofa. Kalian kalau sudah datang di tempat tandingnya itu datang dalam keadaan berbaris. Soalnya SK tanding baris. Kan kemarin jumlahnya Sahara itu ada berapa? 72. Teko baris. Kenapa kok harus baris? Ini pentingnya berbaris seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh liyakuna andoma li amrikum, supaya kelihatan lebih rapi dan wa asyadda li haibatikum, dan supaya agar lebih terlihat berwibawa dan menakutkan. Ya, wong lek baris ngene iki Pak, yang dihadapi itu akan semakin takut. Ya, karena kompak, rapi, rata. Sedangkan kalau sudah berpecah-pecah, tidak berbaris secara rapi, ya ora wedi burung apa-apa wis pecah belah kaya ngono. Itu tujuan daripada summatu sofa. Strategi dikumpulkan, datang dalam keadaan berbaris, ai mustafina. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim, waqad aflahal yauma man ista'la. Ai yakni waqad faza man ghalaba fakanu yukiruna bidzalika anfusahum fi majtamu alaihi min idhari ma yudhirunahu min as-sihar. Ya, waqad aflahal yauma man ista'la, dan sungguh beruntung orang-orang yang bisa mengalahkan. Pokoknya ono orang yang bisa mengalahkan, yaitulah orang yang beruntung. Ini artinya seperti yang didawahkan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh bahwa yakni waqad faza man ghalaba. Orang yang menang itu berarti adalah orang yang beruntung. Maka fakanu yukiruna bidzalika anfusahum fi majtama'u alaihi min idhari ma yudhirunahu min as-sihar. Siapapun ya, kalau orang yang menang itu ya itulah yang dianggap sebagai orang yang beruntung. Pun qalu ya Musa imma antul wa imma annakuna awwala man alqa, surah Taha ayat 65. Kirauna wa ba'al shawab. Sinahu ma